Yesus sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku,
Terima kasih Yesus untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Mari bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang percaya Tuhan Yesus baik, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus sangat baik. Puji Dia, Raja di atas segala raja. Dengan hati yang bersyukur datang kepada Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Menikmati wajah-Mu, bersuka di dalam-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu.
kasih setiamu ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukup kasih setiamu ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur karena yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku tak bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus satu-satunya penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang
Dalam hidup kami merasakan hanya Engkau yang setia. Dalam setiap perkara yang kami alami, Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Tangan-Mu selalu memegang tanganku. Dan selalu memimpin langkah hidupku. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ajar kami itu bersyukur dalam setiap keadaan. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan selalu ada tujuan Tuhan dalam setiap perkara yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami boleh naikkan rasa syukur kami lewat puji-pujian kami. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu. Biarlah kami menyiapkan hati kami untuk menerima apa yang Engkau mau perintahkan dalam hidup kami dan kami lakukan. Karena kami tahu setiap perintah Tuhan untuk kami lakukan semua untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tunduk pada kebenaran-Mu, hidup dan taat dalam setiap perintah-perintah-Mu. Supaya kemanapun kami berjalan, kami akan beruntung seperti apa yang Kau firmankan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Urapi kami semua, agar satu pun tidak ada yang terlepas dari berkat-Mu. Semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Pak Abraham Suala sudah hadir. Dia akan menyampaikan firman Tuhan ya. Udah lama kan kenal wajahnya? Mirip Indro. Ya, puji Tuhan, silakan Pak. Tadi yang jemput saya di depan ngomong sama petugas keamanan. Ini saya kenal dengan pendeta ini sejak di Mangga 2. Mangga 2 Abdat. Dulu kalau saya khotbah di situ, belakangnya Biskop India begitu. Jadi khotbah diiringi lagu India. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dan mengasihi kami, didik kami, ajari kami dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang akan kita bahas yaitu starting well, running well, dan finishing well. Silakan klik. Oke. Ya klik lagi. Klik. Kita memulai dengan benar. Kita kalau ada ayat kita baca ya. Nggak bisa diturunin lagi ya. Oke deh. Amsal 14 ayat 15, 3-4. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Oke. Oh, lihatnya di sini jangan di situ ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita klik lagi. Coba klik lagi. Ya, diklik. Oke. Kita akan membahas starting well. Klik aja. Menurut Mark Twain, starting well adalah langkah pertama adalah yang terpenting dari semua langkah yang akan diambil seseorang. Menurut Pak Jim Rohn, langkah pertama yang baik adalah kunci untuk kesuksesan. Klik. Hidupmu akan berubah dengan langkah pertama yang benar. Itu kata Pak Shannon. Nah, hari ini ingin saya katakan begini saudara ya. Starting well ini penting. Sangat penting. Dalam dunia olahraga lari jarak dekat atau sprint, itu langkah awal sangat penting, start itu penting. Dan juga di dalam dunia renang, jarak pendek. Bahkan banyak atau ada beberapa atlet yang berusaha mencuri start. Start aja dicuri apalagi yang lain saudara ya. Supaya dia akan mendahului yang lain.
Jadi langkah pertama itu sangat penting. Ya, klik apa kata Alkitab. Oke. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Ini starting well-nya adalah telah memilih jalan kebenaran. Klik. Ya, klik. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan itu menuju maut. Klik lagi. Kita akan melihat contoh seorang yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf itu melakukan starting well. Klik lagi. Oke. Dia memilih hidup di dalam kebenaran. Jadi Yusuf mengambil keputusan atau starting well-nya adalah saya akan hidup dalam kebenaran. Klik. Oke. Saudara ingin tahu Bapak Gembala Anda waktu muda? Nah, itu seperti itu, saudara. Yang warna coklat itu ya. Rambutnya sama itu. Oke. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilba, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kita akan perhatikan, yaitu Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, jangan saudara berpikir bilang begini, Yusuf itu orangnya kepo, orangnya suka wadul. Bahasa Jawa wadul apa ya? Apa? Wadul, bukan bohong, wadul. Mengadu, orangnya suka ngadu. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang begini, saudara ya. Kita berpikir positif untuk kalimat itu. Yusuf itu mengambil startnya, bagus, saya akan hidup dalam kebenaran. Ternyata lingkungannya, saudara-saudaranya tidak hidup dalam kebenaran. Saya yakin Yusuf berusaha untuk saudara-saudaranya hidup dalam kebenaran. Tetapi karena Yusuf itu kan dua termuda setelah Benyamin. Maka apa yang terjadi, saudara, tentunya si Yusuf ini mungkin dianggap, kamu masih kecil buat apa? Dan apa yang terjadi, saudara, tentunya dia ingin bagaimana caranya ya supaya kakak-kakakku itu juga hidup dalam kebenaran seperti saya hidup dalam kebenaran. Sudah mentok apa yang dia lakukan dan sebagainya. Tentunya saudara-saudara, Yusuf mulai berpikir, jangan-jangan kakak-kakak saya akan mendengar suara dari ayah saya. Kalau begitu saya akan ngomong sama ayah saya. Saudara, kalau dari suku Batak, ada orang paling takut dengan siapanya. Saya kalau mengkanseling seseorang, ini susah diatur apa-apa. Saya tanya, cari orang yang sangat dihormati dan dihargai sampai menjurus kepada dia takut sama orang itu. Saya satu saat ketemu orang Batak, macam-macam dia ini itu. Nah, saya dapat informasi dia tunduk banget dengan tulangnya yang mana gitu. Diteleponlah dia. Tulangnya datang, yang dari muncak-muncak ini diam, mengkeret, nggak bisa apa-apa. Nah, kira-kira Yusuf mikir bagaimana supaya kakak-kakaknya bisa hidup dalam kebenaran, ya melalui ayahnya. Maka dia menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya itu. Begitu ya. Kecuali punya motivasi yang nggak benar. Gua laporin mampus lo ya, biar dihajar lo, biar itu udah nggak benar. Tapi dengan itikat supaya kakak-kakaknya hidup dalam kebenaran, itu is okay. Jadi saudara juga jangan pikir, wah kalau begitu saya mau ngomongin nanti dikiranya bocor mulut. Untuk apa dulu?
demi kebaikan, it's okay. Tapi kalau untuk menjatuhkan, menghancurkan orang itu, ya jangan. Gitu ya. Oke. Tolong diingatkan ya, saya orangnya pelupa. Saya kantongin sampai rumah ini, saudara. Yang ini ya. Jadi kalau nggak diingatkan, saya bawa pulang, jangan salahkan saya ya. Saya rada-rada pelupa. Nah, enakan begini kan daripada saya nyuruh klik gitu kan. Nah, saudara-saudara, kita masuk pada yang kedua. Ini mana nih? Running well. Oke. Running well. Jadi ingat, Yusuf starting well, melangkah pertama hidup dalam kebenaran. Dan ketika hidup dalam kebenaran, ini penting banget itu ya, langkah pertama ini menuju kepada kesuksesan. Saudara-saudara yang nggak hidup dalam kebenaran, dia berusaha untuk mengajak, membawa, merubah kakak-kakaknya itu hidup dalam kebenaran, maka dia lapor kejahatan kakak-kakaknya kepada bapaknya. Running well. Langkah pertama hanyalah awal dari perjalanan. Ini yang penting, konsistensi dalam langkah berikutnya adalah kunci untuk mencapai tujuan. Saya pernah lihat orang lomba lari, olimpiade jarak dekat, ada orang yang curi start, cepat. Tapi akhirnya bisa dibalas, dibalap itu. Sama yang tadinya di belakang. Yang saya lihat apanya? Konsistensi langkah orang itu. Tak, itu saudara. Tapi kalau yang mencuri start itu, langkahnya enggak konsistensi. Ya, running well itu kata kuncinya adalah konsistensi. Klik. Ngapain sudah lagi klik? Aduh, parah juga ini saya. Oke. Ini. Menurut Calvin, penting untuk memulai dengan baik, tetapi lebih penting lagi untuk terus melangkah menuju tujuan dengan tekad dan konsistensi. Ya. Apa kata Alkitab mengenai running well? Oke. Ini ayat yang paling saya suka. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Alkitab bilang apa? Pasti, nggak mungkin nggak. Orang itu pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, saya mau bahas ayat ini dulu. Saudara-saudara, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Saudara, running belum tentu bisa kita selesaikan dengan baik. 2 Agustus 1982. Dari kota Pekalongan saya berangkat ke Jakarta. Naik waktu itu bus 8 sampai 9 jam. Sampai ke asrama sekolah Alkitab. Saya punya tekad mau menimba ilmu untuk menjadi hamba Tuhan. Sampai di situ, kamarnya ada yang 8 orang, ada 16 orang, ampun. Gimana ini? It's okay. Lalu saya mau mandi, kamar mandinya banyak. Ini yang saya suka. Di rumah saya kamar mandinya nggak banyak, saudara. Jadi saya tinggal pilih mau kemana, gitu kan ya. Mandinya di sini, sampoannya di situ, keringannya di sini, itu kan tinggal pilih-pilih gitu. Saya masuk ke kamar mandi. Sebelum saya ke Jakarta, saya mendapatkan jam tangan dari mami saya. Dan jam tangan paling mahal di keluarga saya. Kalau di Indonesia ya enggak lah gitu ya, mungkin paling murah. Tapi kalau di keluarga saya paling mahal. Dan apa yang terjadi? Saya mandi, orang enggak biasa pakai jam tangan, saya geletakin, saya kembali ke ruang untuk tidur gitu kan, ke kamar. Loh, jam tangan saya mana? Saya balik lagi ke
kamar mandi, ada orang di dalam. Saya tungguin. Begitu dia keluar, saya mikir, orang ini waktu saya keluar dia masuk. Berarti tidak ada interval orang lain sesudah saya dan sebelum dia. Berarti ini orang yang waktu saya masuk dia keluar. Waktu saya keluar dia masuk. Stop, saya bilang. Saya cari jam tangan. Gak ada, saudara. Gak ada. Mungkin ditelan kayaknya, saudara ya. Karena saya ada bunyi tok 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 itu di perutnya, saudara ya. Dan apa yang terjadi? Saya itu campur aduk di dalamnya. Marah, kesel, takut, macam-macam. Marahnya apa? Bayangan saya sekolah Alkitab itu yang datang malaikat semua. Ternyata ada setannya. Saudara. Maaf saudara ya, maaf. Di sekolah Alkitab itu waktu saya di asrama, jangankan jam tangan, gayung aja hilang. Gayung hilang. Jadi kan setiap siswa mahasiswa punya apa? Gayung sama ember. Gayung bisa hilang. Ada juga sabun. Sabun kalau dulu kan nggak cair tuh. Tahun 80-an sabunnya sabun batangan. Sabun aja hilang. Pantes waktu mereka berkhotbah mulutnya berbusa-busa. Kan sabunnya dia begitu, saudara. Saudara-saudara, saya pikir saya punya teman mantan masuk penjara karena masalah ikut organisasi komunis. Dia bilang sama saya, di penjara yang ratusan itu, dia bilang kaos saya yang bolong gak akan hilang. Ini sekolah Alkitab, saudara. Gayung hilang, sampo hilang, saudara. Saudara saya yang kasih dalam Tuhan, tapi saya pikir, no. Saya harus running well. Saya sudah memulai langkah dengan baik. Saya mau masuk sekolah Alkitab dengan tujuan mempelajari ilmu-ilmu untuk saya menjadi hamba Tuhan. Di tengah ini ada perlu konsistensi. Marah, benci, kesel. Yang lebih lagi saya takut saya harus ngomong apa sama mami saya. Dan bagaimana ngomong sama mami tapi tidak mempermalukan nama sekolah Alkitab ini. Campur aduk, saudara. Hari ini ingin saya katakan, saudara ya. Kadangkala ikut Yesus itu enak, tapi ada nggak enaknya. Kalau Ibu Wiwi dan Pak Samuel bisa seperti ini, ya saya kan dulu sama-sama tahu ya bagaimana susahnya, bagaimana ibadah di gang apa itu? Sebelum Gang Lilin, sebelum Gang Mangga 2. Enggak yang itu yang dekat industri itu, yang rumah ibu yang masuk gang itu kan. Itu Gang Lilin namanya. Kok waktu saya masuk enggak panas itu lilinnya, enggak ada. Itu Gang Lilin. Yang Gunung Sahari dia sebelah kanan. Oh itu Gang Lilin, baru tahu itu. Oke. Saudara-saudara, perjuangan. Ya, saya yakin kalau tanya beliau dengan masa-masa lalu, pengen juga ayo tutup ini gereja orang saya pernah, saudara. Bayangkan, saudara, ibadah ulang tahun kaum pria di gereja saya. Saya khotbah yang datang cuma 3. Saya pengkhotbah, gembala sidang, ketua panitia, dan WL. Waktu itu saya lagi bentrok dengan kaum pria, pada nggak datang. Saya happy aja, senang, berarti pembagian kue tart lebih gede. Nah, kalau batang banyak kan lebih kecil kue tartnya. Saya khotbah aja depan 2 orang kayak 2.000 orang, saudara. Pernah juga saya pingin udahlah, bukan karena kasus ini ya, tapi kasus yang lain udahlah saya mundur. Saya kayaknya penginjil bukan gembala. Saya cari gembala pengganti, nggak ketemu 6 bulan. Akhirnya saya bilang sama majelis, oke,
saya akan tetap jadi gembala. Saudara tahu para majelis nyeletuk begini, Pak Abram, kalau Pak Abram tadinya keluar, kami ada gembala baru, kami akan keluar semua. Terselamatkanlah jadi itu. Saudara-saudara, kadangkala di dalam pelayanan, di dalam ikut Yesus ada tekanan. Tapi coba running well. Menangis sih menangis, tapi tetap berjalan maju. Sambil menabur benih. Nangis sih nangis. Tanya udahlah Ibu Wiwi pastilah pernah mencucurkan air mata untuk tetap GBI Kasih Kristus ada. Betul ya GBI Kasih Kristus. Hingga seperti ini, tanyalah. Saya yakin ada pergulatan. Saudara juga menjadi pengikut Yesus, nangis sih nangis. Menjadi pelayan Yesus, nangis sih nangis. Tapi berjalan maju. Jadilah anak Indonesia yang tinggal di Amerika atau orang Indonesia yang melahirkan anak di Amerika. Kalau nangis itu beda dengan anak orang Indonesia kalau nangis. Anda nanti pergi ke sebelah sana, ke Moi. Coba lihat kalau ada anak kecil nangis, anak Indonesia nangis. Apa yang dia lakukan? Stuck di situ. Lalu main breakdance. Gitu. Mamanya bilang, ayo coba. Mama tinggal. Nggak mau. Dia nggak berjalan, tetap stuck di situ. Waktu saya diundang khotbah di Amerika, di Los Angeles, selesai khotbah, satu keluarga mengajak saya ke factory outlet. Lalu ada anaknya umur 7 tahun lah. Dia bete mungkin, pingin pulang ke rumah. Itu sepanjang perjalanan karena dikasih tahu mau ke factory outlet. Marah, nangis. No Pak, no. Saya mau pulang. Tapi apa yang terjadi? Keluar dari mobil tetap, no, saya mau pulang. No, tapi tetap jalan, saudara. Itu orang Indonesia yang di Amerika begitu. Kalau orang Indonesia yang tinggal di Indonesia udah mati itu di dalam mobil, saudara. Di mobilnya dia keluar, jalan-jalan sampai ke factory outlet yang tetap jalan. Jadilah orang Kristen kayak begitu. Jangan bermental tempe, dikit-dikit marah sama hamba Tuhan, marah sama gereja, pindah ini. Lu mau jadi Kristen apaan sih? Saudara, berjalan maju dengan menangis. Ikut Yesus itu jangan pikir ekor jadi kepala, jangan itu saja. Apa yang tidak pernah engkau lihat dengan mata, dengan ini dan sebagainya, apa yang tidak pernah terpikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Jangan itu saja. Tapi Yesus pernah bilang, siapa yang mau mengikut aku, pikul salib dan menyangkal diri. Jadilah Kristen yang dewasa. Jangan dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Nangis sih nangis, berat sih berat, tapi berjalan maju. Kita telah melewati COVID. Saudara, tiap hari selalu ada yang saya kenal di Facebook meninggal dunia. Yang tidak terbayangkan, akhirnya orang itu meninggal. Pendeta GBI yang meninggal waktu COVID kurang lebih 400 orang. Saudara, ya tenanglah, pendeta GBI itu 6 ribuan, jadi belum ada 10%, saudara. Mau Anda tambahin? Itu Alkitab aja Yesus 1 dari 12-nya aja gugur, ya enggak? Berarti 8,5%. Jadi kalau 8,5% kita gagal, ya tenang aja, Yesus aja muridnya satunya kabur kok, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Kembali lagi ada tekanan juga. Saya masih ingat, saudara. Karena khotbah sebelum COVID, saya sama istri khotbah itu sebulan hampir 50 kali. Saya sama istri. Wah, dihitung aja 50 kali, setiap kali saya khotbah kan dapat amplop. Dapat kan Bu ya?
Ya orang nanya kan nggak apa-apa. Sebagai sesama hamba Tuhan kita harus saling menasehati, mengingatkan. Takut lupa gitu aja. Saya kan habis khotbah dari sana tuh dapat amplop tuh. Jadi saudara bayangkan aja dapat, oke deh saya ambil apartemen di Pik 2. Saya ambil mobil yang cukup bagus. Dan apa yang terjadi? Covid. Khotbah dibatalin semua. Soal makan, saya nggak takut. Kalaupun ternyata nggak ada makanan, udah saya punya plan. Saya punya jemaat kurang lebih 32 lah keluarga. Kalau memang nggak ada makanan, saya mau besuk mereka di jam makan. Tentu kan saya diajak makan, saudara. Kan sehari di sini, sehari di situ kan lumayan, saudara. Tapi plan itu nggak saya lakukan. Pernah satu saat, saudara, debt collector datang. Ini rumahnya Yohanes Abram Suala. Ya Pak, saya sendiri, ada apa? Bapak belum bayar mobil, angsuran mobil 3 bulan. Lalu, Bapak, saya akan tarik mobil Bapak. Saya bilang, jangan. Loh Bapak, nggak apa-apa. Saya nggak akan tarik tapi lunasi 3 bulan. Jangan tarik mobil saya. Bapak melawan saya. Enggak, saya katakan jangan tarik mobil saya. Kenapa? Mobil saya itu nggak mogok. Goblok itu orang, sudah. Ya nggak mogok, ngapain ditarik? Goblok kan, ini udah jalan aja. Dia mau ketawa gimana? Dia bilang, Bapak parkir mobil di mana? Saya tunjukkan. Di situ, di gereja. Kaget. Ada di Indonesia suku yang hormat sama pendeta mengarahnya kepada takut sama pendeta. Suku apa aja tuh? Ambon, Manado, NTT, Papua, Batak. Saya nggak mau sebut sukunya apa, nggak enakan sama dia. Begitu lihat, mobilnya di mana? Di gereja. Saya nggak mau sebut lah dia suku dari apa, nggak enak kan. Lalu dia bilang ini, Bapak pendeta itu ya. Saya nggak mau sebut sukunya apa. Nggak enak, saudara, kita akan menjaga nama baiknya nggak. Bapak pendeta itu. Nggak enak kan kalau nyebut suku. Lalu saya bilang, iya, dia takut sudah. Udahlah Pak. Selesain aja itu. Nanti saya hubungi pimpinan, Bapak temuin pimpinan. Takut saudara. Akhir-akhir cerita saya ketemu pimpinan. Nggak bisa bayar itu. Apartemen belum bayar 3 bulan. Apartemen belum bayar, itu bisa direske itu. Kalau mobil harus ditarik. Saudara, tekanan gitu. Tapi saya melayani aja. Semangat aja. Nyantai aja. Menangis, tapi berjalan sambil menabur benih. Di masa Covid, tahu nggak saudara? Bulan Desember 31 hari, tiap hari kami membagi 100 bungkus makanan. Dalam keadaan kejepit, kekurangan jemaat nggak ngerti. Tapi tetap aja kami bagi. Karena ada yang mensponsori itu, kami lakukan aja. Berjalan maju dengan menangis, tapi sambil menabur benih. Orang itu pulang pasti. Alkitab bilang, pasti. Bukan saja dengan sorak-sorai, tapi dengan mendapatkan berkas-berkasnya. Tuhan mengerti, memberi mukjizat. Saya pernah mengajar di sekolah tahun 85. Kejadian itu tahun 2022 kalau nggak salah. Saudara tahu jadi berapa itu? Berapa tahun? 37 ya. 37 tahun nggak ketemu dengan orang murid saya, ya paling ketemu 3 kali karena reuni. Singkat cerita dia telepon saya, suruh datang, singkat cerita saya datang. Saya dapat ini, dapat itu, ada 1 kantong isinya makanan.
Begitu isi makanan, saya sampai ke rumah, saya lihat kantong yang isi makanan, ditemukan amplop tebal warna coklat. Dibuka, isinya uang 50 juta rupiah. Seumur-umur saya nggak pernah dapat orang ngasih 50 juta rupiah. Saya kalau ngomong ini berpikir positif. Jangan pikir negatif. Oh, Anda mau memecahkan rekor. Enggak usah. Anda enggak perlu pecahkan rekor. Cuman biarin ini rekor ini tetap abadi. Susah. Makanya saya ketawa geli. Mikirin katanya Pak Samuel sih pernah dapat itu ya. Oh, Pak ini ratusan juta. Kalau saya ada saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Tagihan 3 bulan 30 juta. Perpuluhan 5 juta. Masih 15 juta. Saya kan happy. Isi saya bilang apa? Telepon mantan murid kamu itu. Telepon kenapa? Siapa tahu duit ini, amplop ini, bahasa Jawanya kesingsal. Apa kesingsal? Terselip. Bayangkan saudara, saya suruh nelpon murid saya. Nanyain amplop ini terselip atau bukan. Sambil telepon saya bergetar tangan saya dan hati saya. Kenapa tangan saya bergetar dan hati saya bergetar? Hanya orang intelektual lah yang mengerti. Kalau orang yang nggak punya intelektual apaan gitu. Kira-kira kenapa? Saya takut jawabannya. Mariani, ini kok ada duit? Apa betul? Ya. Betul Pak, balikin, mampus deh. Aduh, saya gemeter sudah. Halo, Mariani ada apa? Enggak, terima kasih ya. Ngomong. Itu kok ada duit 50 juta. Dia bilang apa? Itu buat Bapak. Tadi malam saya dengan suami berdoa. Ada amplop itu untuk yang lain. Kami berikan untuk Bapak. Nangis saya. Beberapa bulan yang lalu, Sinja, saya tahu keuangan rumah. Tapi isi saya orang yang ingin membahagiakan jemaat. Dia beli angpau. Semua jemaat di ibadah Sinja. Sekolah minggu, remaja, pemuda, semua ibadah dapat amplop itu angpau. Paling mahal, paling besar 100.000. Tahun lalu paling kecil 5.000, sekarang paling kecil 10.000. Saya berulang kali bilang, kamu yakin? Keuangan begini kamu yakin? Ya. Saya ingin bahagiakan jemaat. Tuhan suruh begitu. Saudara tahu Pak Sinja, orang yang ngasih 50 juta itu ngajak kami makan. Saya tanyain, kenapa duit 50 juta itu kok kasih? Dia bilang, ya kami berdoa Pak, itu memang khusus untuk Bapak. Saya dan suami aja kaget, kenapa bisa ngasih segitu banyak? Suruh saya makan bareng, saya dikasih angpau. Dibuka oleh istri saya. Itu jumlah angpaunya, jumlah uangnya hampir sama dan lebih dikit untuk waktu kami ngasih semua jemaat angpau. Isi saya sambil senyum ngeledek, bener kan? Gitu saudara. Tuhan setelah baik. Sedih, menangis, kekurangan, tapi tetap tabur. Orang yang berjalan dengan menangis sambil menabur benih. Orang itu pulang dengan sorak-sorai dan meraih berkas-berkasnya. Jadi Kristen jangan tetap aja lakukan sesuatu kebaikan. Dalam ketekanan, kekurangan apapun, Tuhan itu baik. Ya, saudara-saudara. Oke. Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
tetap mengarah ke sana. Saya punya prinsip, boleh saya kehilangan jam tangan, tapi saya tidak mau kehilangan tujuan saya menjadi hamba Tuhan. Coba kalau waktu itu saya marah lalu tinggalkan sekolah Alkitab, enggak menjadi hamba Tuhan, saya enggak bisa berdiri di sini sekarang. Dan beberapa waktu yang lalu saya bongkar-bongkar lemari, ternyata banyak juga itu orang ngasih saya jam tangan. Cuman saya memang orangnya enggak suka pakai jam tangan. Saudara, saya boleh kehilangan 1 jam tangan, tapi Tuhan balas lebih banyak lagi jam tangan. Yang lebih utama, saya tetap fokus pada tujuan menjadi hamba Tuhan. Fokus kita itu meraih, memperoleh hadiah, masuk ke dalam kerajaan surga. Apapun yang terjadi, saya didik jemaat saya, muka tembok, kulit badak, tetap ikut Tuhan. Tetap sekali GBI kasih Kristus, tetap GBI kasih Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan untuk berubah-ubah. Running well. Kata kuncinya adalah konsistensi. Demikian Yusuf. Yusuf konsisten hidup dalam kebenaran. Dia melangkah, aku akan hidup dalam kebenaran. Persoalannya banyak, sampai dijual jadi budak dan difitnah dan sebagainya. Tapi tetap dia hidup dalam kebenaran. Ya, saudara. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dia melangkah hidup dalam kebenaran. Mulailah banyak masalah-masalah. Yang paling berat adalah ketika istri Potifar merayunya untuk bersetubuh dengan dia. Menurut adat orang Mesir dulu, kalau sang tuan pergi keluar daerah kemana, itu istrinya legal, sekali lagi, istrinya legal bersetubuh dengan budaknya. Ya itu kan orang sana. Jangan samain dengan orang sini, gitu lah. Itu adat orang Mesir dulu, adat Mesir dulu. Jadi kalau tuannya pergi, kalau istrinya itu bersetubuh dengan budaknya itu legal. Ya, itu legal. Sekarang masalahnya caranya gimana supaya tuannya pergi dengan tenang? Itu budak-budaknya itu dikebiri supaya tidak bisa melakukan hubungan seks dengan istrinya. Pertanyaan saya, kok Yusuf nggak dikebiri ya? Kenapa? Kok liatin wajah saya? Emang wajah saya lembar jawaban? Dilihat. Emang wajah saya Google klik langsung keluar gitu? Kenapa kira-kira menurut Anda? Dipercaya. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Bisa saja Potifar mengebiri Yusuf. Itu orang tangan kanannya. Kalaupun Yusuf melakukan hubungan seks dengan istri Potifar, legal. Legal. Tapi kenapa Yusuf tidak dikebiri? Karena dipercaya. Dan Yusuf menggunakan kepercayaan itu. Dia menolaknya sampai akhirnya dia difitnah dan masuk penjara. Bukankah karena masuk penjara dia bisa punya link sampai ke istana? Dan akhirnya dia menjadi orang kedua di istana. Jadi saudara, menjadi pengikut Yesus, melayani Tuhan, ayo running well. Konsistensi. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali hidup dalam kebenaran tetap hidup dalam kebenaran. Enggak mau nipu, jangan nipu, apapun kesempatan ada nipu juga tidak. Kemarin saya dan keluarga saya diajak anak saya ke PRC. Selesai itu saya dorong cucu,
Anak saya dorong cucu pakai stroller gitu. Isi saya ke bagian kasir. Ada apa itu? Ternyata isi saya bilang, tadi kan dapat tuh segelas es batu. Padahal saya udah pegang juga segelas es batu. Kok dihitungnya cuma 1? Kenapa kok enggak 2? Berapa? Isi saya mau bayar. Cuman segelas es batu. Datang. Saya pernah diundang retreat di dekat Cisarua, makan di situ, karena buru-buru naik bis, saya lupa nggak bayar. Saya pergi lagi ke situ, saya datengin, Bu. Dulu saya pernah ke sini makan nggak bayar. Ini saya kasih, Bu. Dia kaget. Jadi setiap kita melangkah hidup dalam kebenaran, ayo runningnya tetap hidup dalam kebenaran seperti Yusuf ini. Dan kita masuk yang ketiga, yaitu finishing well. Penting untuk tidak hanya memulai dengan baik, tetapi juga menyelesaikan dengan baik. Itulah yang membuat perbedaan. Ya, Ziegler berkata, menyelesaikan dengan baik lebih penting daripada memulai dengan baik. Dan Bapak Pendeta Gilbert Louis Mondong, oh bukan, Gilbertnya lain ya. Selesaikan pekerjaan Anda dengan baik, karena tidak ada yang ingat dengan baik bagaimana Anda memulainya. Ayo saudara, finishing well. Bertahan dalam running well itu. Jangan depannya aja hebat, tapi enggak finishing well. Apa kata Alkitab? Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini ayat yang sangat terkenal. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadilah orang-orang yang sekali Yesus tetap Yesus. Hati-hati saudara, mulai yang bagus, akhiri dengan bagus. Jangan kayak lagu dangdut, kau yang mulai dan kau yang akhiri gitu. Tapi sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Saya beberapa minggu yang lalu sangat sibuk, aneh bin ajaib. Isi saya ditelepon, tolong Pak, tolong Bu, ada pasien sebatang kara, tolong dicek ke sana RSUD Cengkareng. Saya sama istri seharian pergi, sore rapat di Artagraha, sampai pulang, sampai ini rumah saya ke kiri, rumah sakit lurus. Istri saya bilang apa? Lurus, jangan ke rumah sakit. Jangan ke pulang dulu. Emang kenapa? Saya mau doain orang itu. Tahu jam berapa? Jam 10 kurang 10 menit. Ya udah, saya ikutin aja. Saya parkir mobil, isi yang masuk ke rumah sakit. Dan dia pulang, dia bilang, gimana? Aneh itu ibu, bukan ibu ya, dia belum menikah, umur 50 tahun. Begitu ketemu dia bilang, Bu, nyanyi dong Bu, ngomong sama istri saya. Nyanyi apa? Itu tuh seperti wanita itu. Lalu istri saya nyanyi sama dia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Ku tetap setia menanti janjimu. Dia nyanyi itu. Akhirnya kami pulang ke rumah. Besok paginya, orang Australia telepon saya. Pak Abraham minta tolong dong. Tiba-tiba saya ingat Bapak. Kenapa? Saya punya teman, ponakannya itu masuk rumah sakit. Lalu nggak ada yang ngurus. Ibu RT-nya menghubungi dinas sosial. Akhirnya masuk pakai nama dinas sosial. Nah, tantenya ini sedih karena katanya nggak boleh dibesuk. Atau nanti kalau pulang nggak boleh dijumpai. Orang kalau udah masuk dinas sosial, yang jemput dinas sosial,
kita nggak boleh besuk, nggak boleh lihat. Itu kayak buang orang aja, saudara. Kalau kita besuk ngakunya apa? Saudara, itu saudara. Katanya kan nggak ada saudara. Saya digerakkan oleh Tuhan untuk ngurusin ini, saudara. Dan saudara, sampai akhirnya agak gimana ibu ini bisa keluar dari rumah sakit. Mau saya bawa rombongan ke panti asuhan di Lampung. Dari Lampung datang, saya suruh cepat, saya biayain, dia naik pesawat, nyampe, lalu bawa pakai ambulan. Ditelepon, orang ini meninggal dunia di tengah laut waktu naik feri antara Merak dan Bagoani gitu. Meninggal di situ. Jam 10 kurang gitu. Lalu dia telepon saya, Pak gimana jenazahnya? Saya telepon Australia. Bagaimana Bu? Bawa aja ke Jakarta. Tolong Bapak urusin semuanya. Saya urusin semua. Petinya jumbo. Beratnya 150 lebih. Perutnya gendut banget. Dia bercanda. Di dalamnya orok ada 5 katanya gitu. Saya mau lahirkan nanti. Dan dalam keadaan sukacita. Meninggal finishing well. Coba waktu itu nanti misalnya diambil oleh dinas sosial, kita nggak tahu. Maka orang Australia bilang thank you Pak ya, luar biasa pelayanan Bapak, thank you. It's okay, Tuhan suruh saya beresin itu. Saya pernah 6:30 udah bangun, beres sampai rumah itu jam 10-an. Kadang banyak urusan saudara. Tapi hari ini saya katakan, yang saya senyum finishing well. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Jadilah orang-orang yang seperti ini. Coba kita lihat, apakah Yusuf finishing well? Kita akan lihat. Loh. Oke. Yusuf finishing well, ya. Sampai akhir tetap dalam kebenaran. Dia melangkah dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, sampai akhirnya tetap dalam kebenaran. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur berapa? Halo? Berumur berapa? Loh, saya baca Anda kemana? Berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Oke, Yusuf melangkah dalam kebenaran. Running well-nya, saya tanya berapa tahun? Lalu ditanya, bingung kan? Saya mau lihat nih, Anda menyimak nggak khotbah ini? Yusuf melangkah dalam kebenaran, starting well, umur berapa? Lalu finishing well-nya umur berapa? Running well-nya berapa tahun? 93. Ada yang berumur 93 di sini? Belum ada. Dia Yusuf 93 tahun mempertahankan kebenaran. Bukan gak ada masalah, banyak masalah. Tapi dia tetap mempertahankan kebenaran. Saudara ikut Tuhan, saya yakin bukan gak ada masalah. Masalah dengan mertua, masalah dengan tetangga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah-masalah yang lain. Tapi tetap kita berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Orang itu akan pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Amin. Dan kita baca sama-sama kesimpulan. Oke, 3, 4. Langkah awal yang baik harus konsisten, diikuti langkah berikutnya sama baik. Ya. Sampai di akhir langkah kita
sampai berjumpa Tuhan di keabadian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Pemain musik maju. Sampai akhir ku menutup mata. Kita bangkit berdiri. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Apa ini? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Saya dan saudara sudah melangkah dengan baik, starting well. Hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Yesus Kristus. Ayo kita running well. Sedih-sedih, nangis-nangis, marah-marah, kesel-kesel silakan. Tapi tetap berjalan maju. Tetap pegang Yesus. Walaupun marah, kesel, berkecamuk dalam hidup kita. Terus running well. Sampai kita pada titik finishing well. Berbahagialah orang-orang yang telah mengakhiri hidupnya di dalam Dia, karena dia mendapatkan mahkota kehidupan itu. Mari bersama-sama kita berjanji di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Sampai akhir ku menutup Tuhan. Kami ingin sampai akhir menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan. Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia Tuhan. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh sampai akhir. Ini Tuhan. Mata. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan di siang hari ini, dan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, keluarganya, semuanya diberkati Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama dengan saya. Katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang para petugas kolektor untuk bersiap. Kita akan memberikan persembahan.
dan doa kolekte dibawakan oleh Ibu Wiwi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk memberikan persembahan bagi rumah-Mu Tuhan. Sadarkan kami bahwa apa yang kami miliki semua adalah milik-Mu yang Kau percayakan bagi kami. Dan biarlah hari ini kami akan memberikan persembahan dengan sukacita ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita dan berguna bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya, amin. Selamat memberi, dan sambil kita memberikan persembahan kita akan melihat cuplikan dari multimedia. Dipersilakan. Kita akan nyanyikan satu pujian lagu terakhir, Penolong yang Setia. Running well, finishing well. Percayalah dalam perjalanan kita, Tuhan setia. Kalau Dia berkata, aku tidak pernah meninggalkanmu, Dia betul-betul menepati janjinya. Dia tidak meninggalkan kita. Haleluya. Yang selalu Ya. setia. Memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Amin. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi segala keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Oh, di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan setia. Aku tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami akan tetap percaya kepadamu. Kami akan tetap setia kepadamu. Sampai pada akhirnya Engkau berkata, sabaslah hai hamba yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Kami menyadari dalam sepanjang perjalanan hidup kami ke depan, banyak hal yang tidak bisa kami pahami dan yang tidak kami ketahui. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau selalu ada dalam segala situasi hidup kami. Bahkan Engkau penolong kami. Apa yang Engkau janjikan akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lewat firman-Mu hari ini, biarlah kami mau melakukannya. Hidup dalam kebenaran sepanjang hidup kami. Sampai Tuhan memanggil kami. Sampai akhir hidup kami. Sampai kami menutup mata. Kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus.
Walaupun itu penderitaan, kesulitan hidup, bahkan maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu ya Tuhan, yang telah korbankan nyawanya untuk kami, untuk dosa kami. Siapa kami ini ya Tuhan? Tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Kami debu tanah yang tidak berarti. Namun karena kasih-Mu kepada kami berharga di mata-Mu Tuhan. Dan Engkau memperhatikan serta peduli akan kehidupan kami. Kami tidak pernah takut untuk melangkah di hari esok kami Tuhan. Karena Engkau selalu menyertai kami. Dan Engkau mencukupkan setiap keperluan dan kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohon perlindungan-Mu seperti Tuhan mengantar kami datang ke tempat ini. Berkati Pak Erwan sebagai koordinator dan tim, Tuhan berkati. Khususnya kami berdoa untuk Pak Erwan. Berikan kesehatan ya Tuhan. Apapun yang menjadi saat ini yang menjadi kelemahan tubuhnya, kami percaya bilur-Mu cukup untuk menyembuhkannya, menolongnya, dan memberikan jalan yang terbaik untuk apapun yang dibutuhkan bagi kesehatan Pak Erwan. Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati seluruh pelayan yang sudah ambil bagian. Berkati dan perhitungkan mereka ya Tuhan. Kami percaya apa yang mereka lakukan bagi-Mu tidak pernah sia-sia. Begitu juga umat-Mu hari ini. Engkau tahu kedatangan mereka hari ini. Mungkin mereka dalam kelemahan tubuh, dalam kekurangan, dalam segala masalah. Kami percaya di dalam-Mu selalu ada jawaban bagi mereka. Dan hari ini tangan pertolongan-Mu ada atas mereka di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan nyata buat umat-Mu pada pagi hari ini. Dan mereka pulang memperoleh damai sejahtera dan jawaban kepastian dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Pak Abram, Tuhan pakai terus untuk menjadi saluran berkat bersama dengan keluarga dan sidang yang dilayaninya. Sekarang kami angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ulurkan tangan-Mu dan berkati umat-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah mengasihi-Mu, Dia peduli atas hidup-Mu. Dia memberkati hidup-Mu, memberkati pekerjaan dan usaha-Mu, memberkati keluarga-Mu, bahkan rencana-Mu ke depan. Allah terlibat di dalamnya, menjadikan semua kebaikan dalam hidupmu. Sekarang pulanglah, bawalah damainya, sejahteranya, cinta kasihnya, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.